Peluang timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi dinilai sebesar 30 hingga 40%. Kendati tak sepenuhnya tertutup peluang timnas Indonesia untuk bisa meraih kemenangan pada laga kontra Arab Saudi dinilai tak terlalu besar. Hal ini diungkapkan pengamat sepak bola Justinus Laksana. Apakah kita punya peluang? Di atas kertas peluang kita 30 hingga 40%, ucap Justin, sapaan karib Justinus Laksana dalam siniar Juspil di kanal Sportif Indonesia. Dan itu juga menurut dalam kurung pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong segitu. Itu realistisnya Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga pertama mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dihelat di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah 5 September 2024. Laga ini bak perjumpaan antara David dan Goliath. Indonesia berada di peringkat ke-133 di ranking FIFA, sementara Arab Saudi berada di posisi 56. Arab Saudi sejauh ini juga sudah 6 kali tampil di Piala Dunia. Sebaliknya, Indonesia belum sekalipun tampil pada ajang sepak bola paling bergengsi di muka bumi ini. Menurut Justin, laga ini tak akan mudah bagi Indonesia. Pasalnya, selain menghadapi tim tangguh, mereka juga akan bermain dalam cuaca panas. Salah satu mengantisipasi cuaca ini adalah dengan banyak minum air. Hal ini sambung ex-pelatih timnas futsal Indonesia tersebut agar kondisi pemain tetap terjaga. Cuaca panas akan membuat kita dehidrasi dan kehilangan fokus. Fokus itu penting selama 90 menit, jadi harus minum air sebanyak mungkin, tutur Justin. Alfandra Dewangga dinilai cocok gantikan Elkan Bagot pada laga kontra Arab Saudi. Tak dipanggilnya Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2024 kontra Arab Saudi bisa menjadi berkah tersendiri bagi sosok Alfandra Dewangga. Pemain belakang PSIS Semarang ini bisa menjadi salah satu opsi untuk mengisi salah satu posisi di lini belakang skuad Garuda. Pengamat sepak bola Justinus Laksana ketika disodori sejumlah nama pemain Liga 1 yang bisa memperkuat timnas Indonesia menyebut nama Dewangga. Menurut Justin, sapaan karibnya Dewangga telah menunjukkan performa apiknya kala memperkuat tim Indonesia U23 beberapa waktu lalu. Dewangga ini main di U23 kan? Dia mainnya bagus, saya bilang, kata Justin, jujur saya nggak nonton Liga 1. Saya nggak tahu kualitas dalam kurung pemain lain seperti apa. Namun terakhir menonton Dewangga, saya suka sambungnya. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga pertama mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang akan dihelat di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah 5 September 2024. Pada laga ini Indonesia dipastikan tak akan turun dengan kekuatan terbaik mereka. Pasalnya Justin Hubner harus absen karena terkena akumulasi kartu. Selain itu dalam laga ini pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga tak memanggil Elkan Bagot. Pemain jangkung ini diyakini tak diajak dalam laga ini karena sempat tak menghadiri panggilan timnas Indonesia untuk playoff Olimpiade Paris 2024 lalu. PSSI ungkap kehadiran pemain keturunan baru yang masih rahasia. Maarten Paes bakal debut serta sosok misterius lainnya dalam proses. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengungkapkan kabar menarik tentang tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Nama terbaru yang akan memperkuat skuad Garuda adalah Maarten Paes, penjaga gawang keturunan yang akan segera melakukan debutnya.
Sebelumnya, Paes mengalami penundaan karena sempat tampil untuk timnas kelompok umur Belanda. Namun, kini dia dipastikan tersedia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Paes, PSSI juga tengah mengurus proses naturalisasi pemain keturunan lainnya. Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa ada satu pemain lagi dalam proses administrasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia, meskipun identitasnya belum bisa diumumkan hingga semua proses selesai. Ada pemain dalam proses, tapi kami belum bisa mengungkapkan siapa dia. Dokumen sudah kami siapkan, ujar Arya. Salah satu hambatan utama dalam proses ini adalah waktu. Pemain tersebut saat ini masih terikat kontrak dengan klubnya dan baru bisa datang ke Indonesia pada FIFA Matchday bulan September. Ia perlu menyelesaikan sejumlah prosedur administratif sebelum resmi menjadi WNI. Pemain ini harus datang ke Indonesia dan mengikuti semua proses yang diperlukan. Mereka baru bisa tiba pada 5 September karena FIFA Matchday, lanjut Arya. Masalah tambahan muncul terkait DPR. Meskipun proses administrasi bisa dimulai pada September, DPR periode ini akan berakhir pada Oktober. PSSI harus bekerja cepat untuk memastikan pemain keturunan ini bisa bergabung dengan timnas sebelum batas waktu tersebut. Kami harus segera bergerak agar pemain ini bisa tersedia untuk kualifikasi Piala Dunia pada Oktober. Setelah itu proses harus dilanjutkan di Kemenpora, Kemenkumham, dan akhirnya ke Presiden serta DPR, jelas Arya. Proses ini tidaklah sederhana dan memerlukan waktu serta koordinasi yang matang untuk memastikan semua berjalan lancar.